Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansha'al 'alami wahtara'ahu wabtada ashkalahu wabtadara'ahu wa atqana kulla syai'in sanna'ahu wa ahkama mutafarriqatan wa mustami'atan. Ahmaduhu ala ma wahaba min ihsanih hamdan mu'tarifan bitafsiri an syukrin tithali wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatamul ilmin bilisanihi amma fi dhamirihi wa jinanihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu bil bayyinati mursyidan al-hadi ilal iman mu'ayyadan bi mu'jizatil Qur'an wa adhara dinahu ala sa'il adyan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa awanin amin. Saudara-saudara semuanya, peserta kuliah duha yang sedikit agak telat karena saya tadi sudah menuju ke tempat pembelian galon air dan membawa 10 galon air. Iya, karena sudah hampir setengah bulan tidak belanjanya belanja air aja. Dan ini kita akan mengkaji, menyampaikan hadis yang al-ashir ke-10. Pengantarnya tadi disebutkan segala puji bagi Allah yang telah menumbuhkan jagat raya ini dan juga telah menetapkan segala sesuatu yang dibuat oleh Allah serta menetapkan berbagai ketentuan. Aku atau kami memuji atas apa yang Allah anugerahkan berupa kebaikan-kebaikan dengan pujian orang yang mengaku mengenai taksir, mengenai keteledoran dirinya, dan juga teledor dari mensyukuri imtinani nikmat-nikmatnya. Dan saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, semata-mata tidak ada sekutu baginya, sebuah kesaksian yang bisa membahayakan pada lidahnya kalau sampai berbicara beda dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan saya bersaksi bahwa penghulu kami Muhammad adalah utusan Allah dan juga hamba Allah. Allah telah mengutus Nabi Muhammad bil bayyinat dengan keterangan-keterangan agama, mursyidan dan sebagai orang yang memberikan mursyid, memberikan petunjuk, lihadiyil iman, untuk hidayah keimanan yang dikuatkan muayyidan atau muayyadan, yang dikuatkan dengan kemu'jizatan Al-Quran. Dan Allah melahirkan agama ini atas agama-agama yang lain. Allah memberikan rahmat salam kepada beliau, keluarga dan semuanya, kapan saja, kulli waqtin wa awanin, dan kapan saatnya. Amin ya mujibas sa'ilin, istajib du'ana ya Allah. Itu pengantarnya begitu, untuk menghantarkan pada hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
thumma dzakara rajulu yutilu as-safar as'atha baro bi yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika rawahu Muslim. Nah, ini hadisnya yang ke-10 begitu agak panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, thayyibun, baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang bersih, yang suci, yang murni. Allah hanya akan menerima sesuatu yang baik, yang bersih, yang suci, yang murni. Karenanya kalau sholat mesti wudu. Kalau wudu mesti istinja. Supaya istinjanya benar maka mesti sunat. Ya, dan seterusnya. Itu Allah hanya menerima yang baik-baik. Sholat harus wudu, itu baik. Sedekah harus ikhlas, Allah akan terima. Sedekah yang diungkit, yang dibangkit, itu bagaikan debu di atas batu licin lalu disiram air, hilang sama sekali. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang beriman. Amin. Dan insya Allah kita kalau tidak beriman nggak mungkin datang-datang ke sini mau ngajian. Ini justru karena beriman, karena kita termasuk kelompok orang yang beriman. Gitu. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada utusan-utusan Allah al-mursalin. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari barang yang baik-baik. Kalau nggak baik jangan dimakan. Nggak enak jangan dimakan. Nggak enak jangan juga dikasih orang. Dirinya aja elek, dirinya aja enek dikasih orang. Kalau dirinya enek, orang lain enek juga. Gitu. Jadi untuk memberikan sesuatu makanan itu dilihat dulu. Enak apa enggak? Kalau menurut kita enggak enak, orang lain juga enggak enak. Ya, jadi jangan menganggap orang lain itu beda lidahnya sama kita. Gitu ya. Jadi ini Allah memerintahkan kepada orang mukmin seperti Allah memerintahkan kepada utusan-utusan Allah. Untuk apa tadi? Makanlah dari yang baik-baik. Yang enggak baik jangan dimakan. Walaupun enak. Ada enggak? Enak tapi enggak baik. Ada. Contohnya apa? Daging babi itu enak katanya. Ya, apalagi dibakar, waduh enak banget katanya. Sampai ada film pesta babi, tapi nggak ada babinya, cuma judulnya aja. Iya, jadi itu yang dimakan yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramalah kalian amal soleh. Jangan amal toleh. Ya, yang soleh jangan yang toleh. Yang toleh itu lawan kata dari soleh. Iya, ada kalau ada orang soleh, maka orang yang tidak soleh namanya orang toleh, yang suka noleh. Nah, ya toleh itu memang dalam bahasa Arab, untuk toleh itu dia lawan kata dari soleh. Gitu. Jadi bukan amal toleh. Kalau orang tertentu sering menyebutnya beramal solehlah dan jangan beramal salah. Gitu. Jadi amalnya soleh, jangan amal salah. Begitu. Sudah begitu juga waqala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang
kami rizkikan kepada kalian berupa kebaikan-kebaikan, berupa makanan lezat, berupa minuman segar dan seterusnya. Yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang halal. Kalau tidak halal jangan dimakan, walaupun baik, walaupun enak, bergizi. Itu ada istilah halalan thayyibah. Ya, halalan thayyibah itu baik dan halal. Kita bukan cukup baik saja, tapi juga harus halal. Gitu. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada kualitas kepribadian kita, bahkan terhadap doa kita juga bisa ditolak Allah akibat kita sering mengkonsumsi barang haram atau mengkonsumsi barang yang sebetulnya halal tapi uangnya dari cara haram dicari. Gitu. Jadi macam-macam. Oleh karenanya disebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian berupa kebaikan-kebaikan. Tsumma dzakara rajulu, atau kemudian tsumma dzukira rajulu. Kemudian diterangkan atau disebutkan, diceritakan mengenai seseorang di mana orang itu yudhilus safar, panjang perjalanannya. Orang itu habis melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh. As'afa, yang dia itu compang-camping, tampilannya itu kelihatan lusuh, kusut. Aghbaro, berdebu, orangnya udah kusut, lusuh, berdebu, jalan jauh. Maklum jalannya naik kuda atau naik unta atau jalan kaki malah kan, di padang pasir dia kusut. Kalau sekarang perjalanannya naik Mercy atau naik Alfa, ya, jalan tol, nyaman gitu ya. Ini sekarang perjalanan tuh banyak yang nyaman. Itu orang yang begitu tuh yamuddu yadai, menengadahkan kedua tangannya, dipanjangkan itu artinya menengadahkan tangannya sangat serius sekali berdoa sambil mengatakan ya Rabbi gitu ya. Ya Rabb ya Rabb. Ini dihindari oleh orang-orang Demak, orang-orang Sayung gitu ya. Kenapa? Nggak usah ngomong ya Rob udah datang Robnya itu. Air Rob, ya. Air banjir Rob itu. Ya. Nggak berani dia ngomong ya Rob apa, kenapa? Karena sudah datang sendiri tuh banjir Robnya itu. Gitu. Orang sana, orang Sayung sana yang deket-deket laut gitu ya. Itu tidak mengatakan ya Rob. Nah, tapi ini ya Robbi ya Allah Tuhanku. Ya Robbi wahai Tuhanku. Wah, doanya semua macam serius, padahal kelihatan orang yang memang serius, perjalanannya jauh, ya compang-camping berdebu, tangannya diangkat ke atas tinggi-tinggi sambil mengatakan ya Rabb. Tapi ternyata wamat amuhu haram. Ternyata yang di piring itu bekas makan babi. Ya. Gitu. Wamat amuhu haram. Wa masyrabu, itu minumannya juga whisky. Minumannya juga itu mabuk, ya, alkohol, pokoknya memabukkan semuanya. Sudah dagingnya dari babi, minumannya minuman haram, wa masyrabu, itu minumannya haram, bahkan wa rokok gitu ya, rokoknya juga rokok sinte, bukan inte. Itu kalau sate masih enak ya. Jadi pokoknya ya makannya nggak bener, minumnya nggak bener. Wamal sabu, wamal basu haram. Pakaiannya juga boleh nyolong, ya. Udah yang dimakan haram, ya dicuri haram, sarungnya boleh ngutil tetangga. Wa hudiya bil haram, bahkan dia sarapannya jadi kemarin itu dengan barang haram. Karena apa? Gabru. Ya, gabru itu makan bala-bala 5 ngomongnya 1 gitu, ngomongnya 2, bala-bala 5 ya, ngomong makan bakwan 3 padahal 13 gitu. Itu berarti apa? Gabru gitu.
Biasanya kalau gabru ya begitulah. Fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin mau dikabulkan doanya walaupun dia serius, dia musafir, dia kelihatan lusuh, dia kelihatan khusyuk dalam berdoa, tapi kenyataannya yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai juga haram, ya sarungnya haram, pecinya juga haram, karena boleh nyolong semua. Lah ya begitu tuh. Fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin ya orang berdoa serius sementara semua penuh dengan haram, bahkan diberi gizi, diberi makan, diberi sarapan dengan yang haram. Lalu disebutkan fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin dalam suasana seperti itu dia akan dikabulkan Allah. Nah ini nanti kita lihat apa syarahnya. Tapi syarah yang bisa komentari kita ini bahwa orang dalam berdoa harus ada pendukungnya, harus ada adab-adabnya. Kalau yang zahir adab berdoa menghadap kiblat, itu misalnya. Yang berikutnya adabnya wudu dulu, gitu. Adab yang lain jangan langsung meminta tanpa ada pengantarnya. Jadi pertama-tama memberi pengantar apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, dan seterusnya itu memuji Allah dulu, baru meminta Allah. Itu doa itu adabnya ada pengantarnya. Ada bismillah, alhamdulillah, dan salatu wassalamu ala rasulillah, dan seterusnya. Itu kalau berdoa. Termasuk misalnya juga tadi dalam keadaan berwudu menghadap kiblat, ya, jangan minta yang aneh-aneh, ya, mintanya aneh. Ya Allah, berikan saya istri yang cantiknya, gak ada yang mandingin, gitu ya. Ya pokoknya kalau berdoa itu yang logis-logis. Jangan juga mendikte, menyampaikan yang detail-detail gitu ya. Ya. Tapi ini doa ini kalaupun misalnya belum dikabulkan sekarang, kita berdoa itu sudah dapat pahala karena mengamalkan ayat. Apa ayatnya itu? Ud'uni astajib lakum. Jadi ud'uni atau panjang ya? Ud'uni, ya, O-nya pendek. Ud'uni astajib lakum. Tapi ud'uni kayaknya lakum, berarti ud'uni panjang. Ud'uni. Ya, hanya panjang. Karena dia lakum. Bahasa Al-Qur'an itu enggak bisa di reka-reka itu. Kalau lakum berarti jamak, kalau jamak berarti antum, kalau antum berarti ud'u, enggak panjang. Jadi astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, sungguh pasti aku akan kabulkan. Itu minimal berdoa itu adalah ibadah. Jangan jangan suudzon pada Allah. Ya Allah, Engkau berfirman katanya minta padaku pasti akan ngabul. Saya doa dari dulu gak dikabul-kabulin, nah gitu. Itu gak beradab itu. Ya, saya doa dari dulu gak dikabul-kabulin, gimana sih Allah? Jadi gak boleh begitu ya. Doa jangan bernada protes gitu. Itu tidak ada. Gitu. Para peserta kuliah makin agak siang makin banyak pesertanya, kan tadi masih belum penuh ya. Sekarang udah lumayan penuh. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'ati. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kalian dan juga kepada saya. Untuk apa? Li ta'atihi, agar bisa mentaati Allah. Anna hadzal hadits minal ahadits, ini hadis yang barusan dibaca ini termasuk hadis-hadis allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabadil ahkam wa fihi fawaidu sanadkuruha. Ini termasuk hadis pokok dalam Islam dan bahkan menjadi pilar dari hukum-hukum
terkait dengan akhlak juga, ya. Dan juga ada faedah-faedah yang kami akan segera tuturkan. Jadi akan dituturkan oleh beliau, biasanya diawali dengan memberi syarah terhadap hadis-hadis itu. Jadi tadi ada kalimat innallaha thayyibun. Ya, apa itu maksudnya thayyibun itu? Jadi kata-kata thayyibun itu adalah ayyimunazzahun 'anil naqsi. Allah itu baik dan jauh dari sifat kekurangan. Jadi Allah maha sempurna, Allah maha baik, maha semuanya, maha segala-galanya. Wal khabathu, ya. Jadi atau wal khubuthu wa yakunu bimana al quddus. Ini kalau yang thayyibun itu lawan katanya al khabthu atau al khubthu, ya. Dan ini keterangan-keterangan kebahasaan tidak semuanya harus kita artikan atau kita jelaskan. Yang jelas hadis ini intinya tadi untuk serius, ya, untuk terus menjaga diri dari yang Allah haramkan. Lalu keterangan yang perlu untuk kita sampaikan adalah bima amaro bil mursalin. Jadi Allah memerintahkan kebaikan pada orang mukmin seperti Allah memerintahkan kebaikan untuk para nabi. Ayyi siwa atau sawaun bainahum fil khitab, sama diberikan khitab, diberikan perintah oleh Allah baik para nabi dan juga para orang-orang yang beriman. Itu kalimatnya begitu, ya. Itu kalimatnya seperti itu mengenai hubungan orang beriman dan para utusan Allah itu. Dan kalimat berikutnya bahwa bi ayyataharrau aklal halal, bahwa seorang mukmin untuk betul-betul memilih makanan yang halal, memilih bicara yang halal, gitu ya. Mana bicara yang halal? Bicara yang pada tempatnya. Kapan tidak pada tempatnya? Pada saat ada orang bicara di depan, yang belakang bicara, itu bagian dari apa? Bagian dari yang diharamkan. Betul ya? Betul. Apa itu? Itu tadi yang saya ngomong, dia ngomong kenceng-kencengan kenceng saya. Ya. Kenapa? Ya, saya pakai mic. Ayo adu kekuatan, gitu kan ya. Nanti lama-lama kalau nggak berhenti, mic-nya yang dilempar, gitu kan? Nah, itu nanti ujian iman, gitu ya. Nah, itulah. Iya, mic-nya terbang. Karena apa? Karena sudah empuk, gitu ya. Nah, alhamdulillah itu hanya guyonan. Ya. Kalau saya lempar bener bisa viral itu, karena saya video ini. Wah, ada seorang ustadz melempar mic gara-gara jawabannya berisik, ya. Jadi ustadz itu ustadz kacau, gitu ya. Iya, di ustadz netizen. Lebih baik didiemin aja. Iya, diemin aja, ngomongnya terus ya, gitu ya. Alhamdulillah. Apa tadi? Sampai pada mic halal, ya, bukan sampai pada melempar mic, bukan. Ya. Jadi makan barang halal. Wa ta'atil a'mali sholihah, dan terus bertahan dalam melakukan amal-amal soleh. Bukan amal salah, tapi amal soleh. Apa? Sholat subuh berjamaah diawali dengan qobliyah subuh, kemudian membaca Al-Quran atau olahraga, atau juga macam-macam diskusi. Ini hadir ke majelis taklim ini ngomong-ngomong, majelis taklim ini setelah ini kemudian dibagi-bagi, gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan alirannya, gitu ya. Sesuai dengan apa? Kelas, ya. Jadi bukan aliran. Kalau alirannya sama, aliran kepercayaan, gitu ya. Aliran kepercayaan yang dibimbing Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal jami'a
ya ibaduhu li'annal jami'a ibadahu wa ma'muruna bi ibadati. Jadi karena semua ini li'annal jami'a ibadu, hakikatnya semua yang ada di ruangan ini, termasuk yang di ruangan luar, termasuk di halaman depan, itu adalah hamba-hamba Allah. Betul nggak? Semua yang hidup, semua yang hadir di dunia ini adalah hamba-hamba Allah. Wah, hamba Allah adalah makmurun bi ibadatihi. Orang yang namanya hamba Allah itu akan diperintah oleh Allah untuk beribadah. Illa maqamat dalilu ala tahsisihim, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan atas taksisnya, atas khususiahnya. Apa? Orang nggak waras. Ya nggak waras nggak usah suruh sholat. Namanya nggak waras kan ya. Kalau orang nggak waras jangan disuruh sholat. Orang nggak waras jangan disuruh ngaji. Ada khususiah begitu. Ada orang yang diberikan khususiah. Khususiah apa? Misalnya tadi ada ketidakwarasan psikis, ada juga lagi depresi hebat, ada bahkan yang gila sampai begitu. Jadi ala taksisi duna umamihim, bukan umatnya. Maksudnya hamba-hamba Allah semua diperintahkan untuk beribadah. Faqala ta'ala, Allah pun berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para utusan, makanlah dengan yang dari yang baik-baik dan beramalah soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tadi ayatnya sudah disampaikan. Amarul mu'minina ayyataharrau aklal halal, supaya orang-orang mukmin memprioritaskan, berusaha sekuat tenaga agar yang dikonsumsi, agar yang diminum, agar yang dimakan, agar yang dipakai, agar yang dilakukan semuanya halal, gitu ya. Jangan sampai tidak memperhatikan hadis ini. Kama dzukira, seperti yang telah disebutkan. Wa ayyaqumu bihuquqihi ta'ala, dan supaya bisa mampu untuk melaksanakan hak-hak Allah. Faqala washkuru, ya, washkuru lillahi ayyi ala ma ahalla bihi ala ma uhilla lakum in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau memang betul-betul kalian beribadah hanya kepada Allah, maka betul-betul jangan sampai melakukan kemusyrikan seperti itu. Ayyi sahha atau in sahha anakum tahtassunahu bil ibadah fa inna ibadatikum la tatimu illa bisyukri. Kalau kalian sudah menyadari bahwa kalian tidak ada orang yang diperintahkan untuk selalu beribadah, maka tidak sempurna ibadah seseorang kecuali dengan rasa sikap syukur. Itulah syukur dan puji kelawan syukur, gitu ya. Jadi ada satu senandung yang menyebutkan bahwa sesungguhnya puji dan syukur itulah hakikat iman. Bagaimana senandungnya? Bahasa Jawa. Nyanyi lagi diingat-ingat di bagaimana ini? Iyun badan siji kinawa mati, gitu ya. Tadi kemudian disebutkan bahwa setuhune puji kelawan syukur hiyo iku kang aran iman, gitu loh. Sesungguhnya memuji Allah dan mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, itulah hakikat iman. Jadi iman seorang itu pandai bersyukur dan memuji atas anugerah Allah yang banyak sekali. Kalau kita hitung nggak pernah bisa akan menggapainya. Semua nikmat Allah luar biasa. Yang zahir, yang batin, ya, yang kita sadari, yang tidak kita sadari, semuanya itu kalau bukan Allah yang memberikan kenikmatan, itu sudah menyerah. Dan di antara yang menyerah, di antara yang kemudian pasrah,
Di antara yang kemudian siap dengan hadirnya malakul maut adalah saudara saya yang kemarin pagi dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam usia 64 tahun atau 65 begitu, dan akhirnya saya kemarin terpaksa meliburkan pengajian di rumah. Saya hanya mewasiatkan agar tetap dilakukan istighotsah dan saya langsung menuju ke Menteng Dalam sana untuk ikut berbelasungkawa. Dan sebelumnya memang hari maghribnya bukan harinya yang sama, jadi hari berganti satu malam saja. Maghribnya saya datang, tapi saya lihat di rumah sakit Budi Asih RSUD yang di Cawang, iya di Desa Sartika, itu kondisinya memang sudah sangat sangat kritis di ruang HICU gitu ya, HCU ya, di ruang HCU. Dan akhirnya saya setelah berbuka puasa kemudian sholat, lalu saya berdua istri saya sama beberapa anggota keluarga yang berkenan untuk membaca surat Ar-Ra'd. Pelan-pelan saya baca gitu, dan memang kalau saya renung-renung surat Ar-Ra'd itu isinya memang dahsyat. Ya, ada ketetapan Allah kalau sudah datang tidak bisa ditolak. Ya, yang namanya takdir Allah atau yang namanya kematian datang dengan sekonyong-konyong tidaklah. Ternyata isinya seperti itu, dan memang ada anjuran kalau orang sudah lenggek, orang sudah tidak kecil sekali kemungkinan untuk bisa bertahan, maka bacakan surat Ar-Ra'd. Dan setelah saya bacakan, saya langsung minta pada anak-anak keluarga semuanya, tolong update-nya terus dikasih tahu. Dan ternyata saya ditelepon jam 1 malam. Karena saya tidur ya, akhirnya baru bisa buka HP jam 4, jam setengah 4. Ya, pada saat saya mau makan sahur. Itu kemudian oh iya berarti memang cocok apa yang dibacakan. Dan ini kali ketiganya. Artinya kali ketiganya setiap orang yang kemudian saya punya feeling harus dibaca surat Ar-Ra'd itu dilalah cocok. Langsung meninggal. Ya, jadi ini bukan berarti nyepetin tapi feeling aja. Oh iya ini sudah saatnya dibaca Ar-Ra'd. Karena sudah nggak respon. Ya dari samping kanan kiri mata, pupil mata, dan saya sentuh-sentuh di pundaknya nggak ada respon sama sekali. Oh sudah, ini sudah menyerah, sudah pasrah. Mohon doanya, ini Bapak Haji Abdul Wahid namanya, Dr. Andes Abdul Wahid MM, yang berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau min ahlil jannah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asmat khalahu wa naqih minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dibuka pertanyaan, saya akan sampaikan pada titik. Ya, setelah dikatakan washkurulillahi ayya'ala ma ahallalakum in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah telah halalkan bagi kalian jika memang betul-betul kalian hanya menyembah Allah. Ayyi in sahha annakum takhtassunahu bil ibadah, jika kalian memang betul-betul hanya kepada Allah beribadah. Fa inna ibadatikum la tatimu illa bisyukri, bahwa ibadah kalian tidak akan pernah bisa sempurna kecuali dengan melengkapinya sifat atau dengan sifat syukur. Syukur atas semua nikmat. Tadi disebutkan sejatine puji kelawan syukur ya iku kang aran iman. Jadi ini pujian-pujian di kampung dulu itu tidak boleh dianggap sepele.
tidak boleh dianggap nyanyian saja, karena itu sebagai apa? Sebagai pengingat memuji Allah, lalu juga mengingatkan kita mengenai akan datangnya ya kematian, akan datangnya perintah Allah, akan datangnya berbagai peristiwa di masa depan. Tambihun, saya baca sedikit, tepatnya 3 baris, baru dibuka pertanyaan. Al-khitabu bin nida ila li jami'il anbiya la ala annahum khutibu bihi daf'atan wahidah idza hum kanu fi azminatin wa khussar rusulu bi dzikri ta'dhiman lahu. Ini dalam kalimat ini ya bahwa disebutkan para utusan Allah yang diperintahkan sebagaimana juga diperintahkan pada orang-orang mukmin, itu disebutkan utusan Allah adalah takhsisun lahu, sebagai pengkhususan ya, sebagai takzim kepada para utusan Allah. Jadi ada kalimat tadi dalam rangka takdim, memprioritaskan utusan Allah pertama yang disebutkan gitu. Wa fihi tambihun ala anna ibahatat thayyibat lahum syuri'a atau syar'un qadimun wa raddun lil rahbaniyah fi raddit thayyibat. Itu dalam kalimat berikutnya itu mengenai dibolehkannya kebaikan-kebaikan, hal-hal baik itu memang sebagai syar'un qadimun, sebagai syariat lama. Jadi orang-orang dulu juga kalau makan yang baik-baik, kalau ngomong yang baik-baik, kalau bertindak yang perlu-perlu dan seterusnya. Sampai di sini sambil saya mengurangi omongan setelah 36 menit atau 37 menit bicara, lalu akan saya berikan kesempatan pada teman-teman. Pertama Ustaz Surono. Surono. Setelah Ustaz Surono, sebelah sana ada Ibu Dewi ya. Ibu Dewi. Ibu Dewi 7 jari itu ya? Yang mana? Saya. Oh, bukan, ini depan-depan Ibu Dewi. Oh iya. Depannya Ibu Dewi, nanti akan saya kasih mic. Sebentar. Iya. Erna. Erna ya? Oh iya, sebentar. Saya lagi siap-siap masang mic supaya bisa terekam dengan baik. Ustaz Surono tadi ya? Sunoto. Ya. Sebentar. Mic-nya lagi saya ikat pakai karet. Nah. Silakan Ustaz Sunoto, ini mic-nya nih. Sebentar. Ini nih. Silakan sampaikan. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang syukur, Ustaz. Ya kayak rumah irama. Niat kita untuk bersyukur itu kan memang ada. Tetapi terkadang di lingkungan kita, lingkungan terdekat, terutama keluarga, ada yang berbeda. Misalnya kita mengingatkan mereka untuk bersyukur, tetapi mereka justru kebalikannya. Mereka mengatakan syukur itu kalau memang kita sudah punya segalanya. Kalau nggak punya segalanya, semuanya serba terbatas, bagaimana kita bersyukur? Ya, yang menjadi tolak ukur segalanya itu adalah semuanya serba uang, semuanya serba kebahagiaan yang lebih banyak, misalnya contoh warisan atau dan lain sebagainya begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita dilema. Bagaimana cara kita menengahinya untuk keluarga-keluarga yang semacam ini, untuk kita bisa memberikan nasihat dengan baik agar nantinya tidak kemurkaan Allah itu tidak turun kepada kita gitu. Apa yang harus kita sampaikan, dan tidak kewajiban kita itu untuk mengingatkan mereka apa jalannya, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke Ibu Ria. Ibu siapa?
Siapa? Erma. Sebentar di Verna. Ini Verna mic-nya. Ya, silakan disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya saya mohon maaf, saya Ernawati mau bertanya. Tadi kan yang dibicarakan tentang halal dan haram ya. Nah, yang saya tanyakan, dahulu ada seorang sama-sama ngontrak di situ. Nah, kebetulan di situ ada seorang mafiah ya, termasuk ya preman gitu ya. Nah, kebetulan yang si preman itu tidak punya anak. Nah, terus tetangganya punya anak. Nah, kebetulan si mafiah itu sayang banget sama anaknya. Nah, kayak diangkat gitu. Nah, kebetulan dari kerjaan itu mungkin ya mungkin dapatnya bukan uang halal gitu ya. Nah, terus gimana itu anaknya, apakah boleh gitu menikmati makanan yang hasil kerjaan seperti itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu lagi. Mumpung ada Mic-nya di sini. di situ, digeser sebelah kiri. Ya, Ibu Dewi mau mention. Iya. Assalamualaikum Prof Irfan. Ya, Waalaikumsalam. Itu Jadi- provokator. Saya doakan. Insya Allah. Saya doakan. Insya Allah. Insya Allah. Profesor sebentar lagi. Afirmasi Pak, biar cepat jadi profesor. Amin, amin. Iya. Jadi kita mendoakan orang yang mau meninggal itu kan semuanya sakitnya udah lama gitu ya Pak ya. Terus kita mendoakan katanya yang terbaik untuknya itu katanya nggak boleh ya. Sebaiknya doa yang terbaik untuk orang yang kira-kira kata Bapak tadi dibacakan arodu gitu. Sebaiknya kata-kata untuk lebih apa ya, tidak mempercepat gitu loh ya. Gimana caranya ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi di lingkungan kita. Baik, sebentar saya ambil mic-nya. Ya. Akan saya jawab, mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan. Dengan tidak puas itu nanti tahun depan atau bulan depan saya diundang lagi. Nah, begini Ustadz Sunoto, untuk mengingatkan orang itu ya jangan bosen diingatkan, diberitahu mengenai konsep bersyukur yang tidak harus nunggu kaya. Ada nggak perintah ayat atau hadis yang mengatakan bersyukurlah kalau sudah kaya? Enggak kan? Tidak ada. Tapi ada nggak orang ngomong seperti yang tadi disampaikan? Ya justru karena Ustadz Sunoto ngomong begitu berarti ada kan ya? Ada orang bersyukur kan bagi yang sudah. Bukan begitu, bersyukur itu bagi semua orang yang dalam keadaannya masing-masing. Karena orang itu nggak sama. Ya, ini segini banyak orang ini nggak sama ini. Ya, apalagi di luar-luar sana, ya keberimanannya juga tidak sama, sangat beragam. Kadang-kadang kita ngomong nimpalinya nggak enak, ngeselin gitu-gitu. Itu perlu kesabaran, tapi dakwah Islam terus tetap harus dilakukan kepada keluarga maupun non keluarga, khususnya terkait urgensi sifat syukur. Jadi janji Allah itu apa itu? Wa il ta'adzana a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu orang yang bicara seperti itu jangan-jangan sudah kena adzabi lasyadid itu. Iya. Karena yang ada dalam dirinya itu enggak terima apa yang ada dalam dirinya itu enggak diterima. Dia merasa kurang mulu. Kalau merasa kurang terus berarti dia nggak pernah akan bisa bersyukur. Kalau merasa kurang terus dia nggak pernah akan bisa bersyukur, dan apapun yang Allah telah berikan dia adanya apa? Gresulo. Gresulo itu apa? Protes. Ya Allah, saya udah lama begini aja. Padahal udah sholat rajin masih begini. Itu salah. Orang yang punya pemahaman, orang yang punya praktik hidup seperti itu, ya Allah saya sudah sekian lama kok begini-begini aja ya Allah ini ya. Nah, itu salah. Ya. Termasuk juga
kadang-kadang salah itu kalimatnya. Yang betul begini, yang mirip irut itu tapi masih dianggap betul. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Nah itu boleh tuh. Iya, ini apa ini? Akibat apa? Dosa apa yang pernah saya lakukan ternyata mendapatkan ujian begini, gitu. Jadi boleh kalau yang terakhir ini ya, merenungi mengenai dosa apa. Jangan-jangan saya memang pernah berdosa pada Allah dalam hal tertentu apa begitu, itu boleh. Tapi kalau kemudian kalimatnya seperti yang diungkap di awal mengenai orang yang tidak mudah untuk bisa bersyukur, padahal kalau dia lihat atau dia amati, dia teliti, nikmat Allah itu luar biasa banyak. Ya, ini nikmat iman ini yang paling utama itu. Ya, bahwa kita masih beriman dan kita masih ketemu matahari, gitu ya. Kemudian kita harus pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan. Nah, terkait pada pertanyaan yang kedua, tadi Bu siapa namanya tadi ya? Bu Erna. Jadi bagaimana kita diberi santunan, diberi bantuan, diberi katakan rezeki, duit, makanan, tapi kita curiga pada orang itu bahwa menghasilkan uangnya, menghasilkan makanannya dari jalan yang tidak halal. Bagaimana hukumnya? Hukum orang yang mencari tidak halal, hukum orang yang penghasilannya dari barang haram itu menjadi haram. Ya. Karena dia misalnya kerjaannya menjual daging. Tapi daging yang hidup, daging yang dibawa-bawa, gitu. Iya, itu ya kalau dulu ada juga orang jual daging, tapi bukan daging yang dijual, tapi barang yang dalam daging itu. Artinya apa? Jual air susu, menyewakan susunya, rodok, namanya rodi. Rodi itu orang yang menjual air asinya. Gitu kalau zaman dulu begitu ada. Yang rental, yang penggunanya anak-anak kecil. Kalau sekarang jual susu yang rental bapak-bapak. Itu bagaimana itu? Yang rentalnya bapak-bapak. Laku juga, mahal juga. Makanya menuju neraka itu biaya, sementara menuju surga itu gratis. Tapi pada nggak mau. Padahal hujibatin naru bil makari ya. Ada yang bil makari dengan yang bil apa satu lagi? Apa? Bil maladzat. Bil maladzat. Jadi hujibatin naru bil maladzat wa hujibatil jannatu bil makari. Jadi begitu, neraka itu dihijab dengan hal-hal yang indah, dalam hal yang nikmat yang itu. Jadi yang nikmat-nikmat itu semua neraka. Neraka itu dihijab, dibatasi dengan hal-hal yang lezat-lezat ya, apa tadi babi itu kan lezat itu katanya ya, tapi kalau kita makan efeknya. Kemudian juga dengan pergaulan bebas, wah itu kacau pergaulan bebas itu ya, pacaran tanpa batas, bukan lagi bukan lagi romantis tapi erotis. Pacaran zaman sekarang sangat erotis, bukan lagi romantis. Itu anak-anak muda itu luar biasa ya. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah dengan cara kita hadir di pengajian ini, kita hadir dalam suasana tidak akan Allah berikan dosa akibat pandangan mata, kan luar biasa itu ya. Jadi sementara orang yang matanya normal banyak dosa akibat mata. Nah, jadi ini insya Allah kalau menuju surga, sampeyan duluan semua ini, para ibu bapak itu duluan masuk surga. Saya bisa belakangan karena apa? Matanya jelalatan. Gitu. Jadi itu bagian dari yang perlu kita renungi lah. Oleh karenanya tadi Bu siapa tadi ya? Bu Erna yang bertanya mengenai bagaimana orang yang diberikan
rizki, yang dosa yang mencari rizki begitu. Kalau yang diberi ya namanya diberi. Ya, saya dulu pernah juga difasilitasi untuk bisa pergi umroh gratis. Tapi nyatanya kemudian orang itu masih komunikasi sama saya, tapi sekarang sudah berpindah agama, sudah balik ke agama Buddha. Karena setelah pergi ke Arab, saya pikir ngapain suka deket-deket Ka'bah. Oh ternyata dia berniat bandingin dengan Candi Borobudur. Ya, Ka'bah dibandingin sama Candi. Begitu sampai Mekah lalu pulang ke tanah air, ngelihat Candi Borobudur lebih bagus. Akhirnya tertarik sama Buddha. Emang begitulah. Ya, jadi ya barangkali begitu atau memang hal lain ya. Tapi yang jelas itu semuanya kaitan dengan sikap hidup ya. Baik, jadi itu untuk penanya kedua mengenai yang dosa bukan orang yang diberi. Kan kita diberi aja kan, nggak tahu tuh dari barang baik atau nggak baik. Lalu Bu Wi, ya, Bu Dwi ya. Bu Dwi itu meresahkan mengenai mendoakan orang yang sudah kritis. Itu Nabi bersabda begini, la yatamannayanna hadukumul mauta ala durrin asobah fa in kana la mahalata falyaqul Allahumma ahyihi ma kanatil hayatu khairul lahu wa ma kanal khairal li gitu ya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Jadi jangan sekali-kali kalian berdoa untuk minta mati. Jangan sekali-kali mengharap-harap kematian datang atas penyakit yang sedang kalian derita. Tetapi kalau tidak boleh tidak harus begitu, ungkapkan dalam doa seperti ini. Ya Allah, matikan kami ya Allah, jika memang kematian itu yang terbaik, dan hidupkan kami, atau pertama kali sih minta hidup dulu. Ya Allah, berikan kesempatan kami tetap hidup jika sekiranya hidup itu terbaik bagi kami. Tetapi berikanlah kesempatan kepada saya untuk kalau wafatkanlah engkau, ya wafatkanlah kami, ya engkau wafatkanlah kami jika memang wafat itu yang terbaik buat kami. Jadi artinya Nabi mentolerir dengan kalimat itu. Sehingga dalam hal menjenguk orang yang sudah kritis, ada orang yang akhirnya di dalam ruang ICU itu selama 4 bulan. Coba di ICU 4 bulan itu sudah ya mahal, udah ditopang dengan berbagai alat itu kan. Nah, jadi ya capek. Lah ini dalam suasana begitu kadang-kadang keluarga diminta tanda tangan untuk boleh nggak dilepas alat-alat. Tapi kalau dilepas hilang betul itu rohnya gitu ya. Nah, itulah maka tidak boleh tersinggung dengan doa orang yang minta terbaik, karena Rasulullah mengajarkan nggak apa-apa dengan kalimat Allahumma ahyihi ma kanatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairul lahu. Jadi itu anjuran dari Rasulullah kalau ada orang yang sudah kepepet betul, bahkan pengalaman-pengalaman para ulama, untuk kemudian dibacakan surat tertentu, antara lain surat Ar-Ra'd. Itu sudah pengalaman setidaknya ada 3 kali saya mengalami itu, mendoakan orang. Ya, jadi mendoakan orang karena memang sudah sangat kritis. Lalu selepas saya doakan, saya sudah punya feeling kayaknya ternyata telepon tidak lama dari peristiwa itu. Kalau yang kemarin dari maghrib sampai kemudian jam 1 malam. Waktu itu dari saya doa, lalu keluar gang mau menuju Unpam, waktu itu masih di bundaran sana Unpam, itu ada kabar bahwa yang didoakan tadi meninggal. Ya, waktu itu juga belum sampai rumah, saya jalan kaki, ada telepon bahwa yang bersangkutan wafat. Jadi memang begitu.
Jadi ada hal-hal pengalaman secara pribadi seperti itu, dan ada orang yang lain melakukan hal yang sama, sampai dalam ada beberapa bagian kitab itu menganjurkan dibaca surat Ar-Ra'd. Itu antara lain. Ada masih pertanyaan yang lain? Kalau ada ditanggapi. Satu orang yang pakai kacamata, namanya Pak siapa ya? Pak Manto ya? Ya, yang tadi Pak Noto, ini Pak Manto. Ya, sesama-sama silakan Pak Manto. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Irfan, saya mau bertanya tentang tempat peribadahan. Ya, kita kan di Indonesia ini umat Islam terbesar kata dunia ya, ini menurut saya nih. Tapi kenyataan untuk membangun ibadah aja kan Islam udah jelas kan dilarang, kita daripada memberi daripada meminta kan. Tapi faktanya di setiap pembangunan ibadah suka ada pemungkutan yang pakai mikrofon itu di jalan-jalanan. Apakah itu MUI sengaja dibiarkan? Sedangkan di Menteri Keagamaan kan ada anggarannya. Kenapa nggak minta ke Menteri Keagamaan aja untuk biaya masjid itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Noto protes mengenai speaker. Ya. Siapa? Pak Kasdi. Oh, Pak Kasdi. Langsung dijawab sama MUI-nya langsung. Ya. Jadi Pak Kasdi protes dengan orang yang bangun masjid sambil ganggu orang jalanan ya. Macet sih. Itu sampai masjidnya udah jadi masih ada orang yang masih minta gitu. Dulu di daerah Ciputat Baru itu ada yang masjidnya udah jadi, dia masih pakai jas, pakai peci terus itu di situ. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Itu artinya Ya MUI tidak sampai mengatur hal yang detail seperti itu. Ya, artinya kemudian kita mau larang yang nggak elok karena memang butuh gitu ya. Tapi sebisa mungkin sekarang agak jarang yang melakukan itu, tapi kalau memang iya ya di berbagai tempat masih ada. Dan ini nggak dilarang sebetulnya, tapi kurang elok. Yang paling bagus yang elegan ya dikoordinir tuh oleh RT RW-nya. Tapi RT RW-nya juga kadang-kadang tidak peduli soal ini atau kondisi lain. Biasanya kalau di masjid kompleks sudah tertata dengan baik ya mengenai penggalangan dana dan lain-lain. Baik, ini kita tidak bisa komentar lebih jauh, tapi harap jangan mengganggu orang yang lewat di jalanan ya. Tapi ini di Ciater ujung ini juga ada ya. Ya, di Ciater ujung itu pakai speaker itu. Juga. Iya, di mana-mana suka ada ya. Itu sekaligus kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk beramal. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah, untuk naik angkot sajalah. Ya, ongkos yang ada itu untuk hal yang sangat prinsip gitu ya. Jadi kalau memberi jangan berpikir panjang-panjang, apalagi mikirin penghasilan pengemis. Ya, ada nggak yang berpikir ini orang ini di lampu merah kalau sehari itu mobilnya lewat sekian, akhirnya dihitung-hitung, wah banyak penghasilannya, dikira semuanya ngasih, padahal semuanya pada nggak ngasih kan gitu. Nah itu jadi problemnya seperti itu. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.